lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, dimuliakanlah Engkau sepanjang segala waktu. Terima kasih atas cinta kasih anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami melalui napas kehidupan dan kesehatan yang kami miliki. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami kembali mengawali aktivitas kami sepanjang satu hari ini melalui proses pembelajaran yang akan kami langsungkan.
Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat dan akal budi kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini. Dan biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yang menyertai kami sepanjang segala waktu. Bersama Tuhan, kami menjalankan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini materi kita adalah mengenai hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kalau berbicara tentang jarak, kok ibu ini langsung jarak gitu ya. Nah, sebelum saya masuk kemari, ya kan, sebelum ibu masuk ke materi ini, ibu kan sudah memperkenalkan yang namanya satuan waktu, ya, yaitu hubungan satuan waktu. Kemudian ibu juga kan sudah menjelaskan tentang satuan panjang, ya kan, satuan panjang dan bagaimana cara mengubah satuan panjang tersebut. Nah, jadi jarak itu sama dengan panjang, ya, waktu, time, dan kecepatan, ya. Ini yang mau kita lihat hari ini, hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi tolong diperhatikan ya nak ya, sebab kita Senin sudah ujian PTS, ujian tengah semester, oke? Nah, jadi kamu perhatikan seperti biasa, persiapkan peralatan kamu harus aktif. Apa yang ibu jelaskan silahkan dicatat. Kemudian kalau ada perhitungan, cepat tangannya main, ininya langsung main ya nak ya. Oke, ready? Oh ya. Nah, kita lihat ya. Perhatikan kalimat berikut. Jarak rumah Andi dengan rumah Budi adalah 20 km. Jarak rumah Adi dengan rumah Budi ada 20 km. 20 km ya. Ini menyatakan tentang satuan panjang. Ya. Dengan mengendarai sepeda, Chandra dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 1 jam. 1 jam itu masuk kepada satuan waktu. Nah, dari cerita ini, dari teks ini, dari uraian di atas, ada 3 hal penting yang dapat kita ketahui. Yang pertama jarak. Ya, jarak rumah Adi dengan rumah Budi 20 km. Jarak panjang, ya, jarak 20 km. Kemudian yang kedua waktu. Dengan mengendarai sepeda, Chandra dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 1 jam. Waktu 1 jam. Nah, kecepatannya adalah 20 km per jam. Dari mana 20 km per jam? Perhatikan rumusnya di sini. Jarak itu sama dengan waktu kali kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi berapa kecepatan si Chandra dalam menempuh jarak 20 km ketika dia mengendarai sepeda? Berapa jarak? Berapa kecepatan sepedanya? Ya, sehingga dalam waktu 1 jam si Budi bisa menempuh jarak 20 km. Yaitu jarak dibagi dengan waktu. 20 km dibagi 1 jam. 20 per 1 itu kan sama dengan 20. Satuannya kilometer per jam. Jadi ini kilometer per jam itu adalah satuan dari jarak dibagi dengan satuan waktu. Paham? Jadi kecepatan itu adalah 20 km per 1 jam. 20 per 1 berapa? 20. Satuannya kilometer per jam. Ya, jadi cara menuliskannya seperti ini anak ya. Oke, nah kita lanjut. Contoh soal. Udah, coba kamu perhatikan, amati apa yang ada dalam soal. Saya kasih dulu waktu sama kamu mengamati dan membaca apa yang ada dalam soal. Coba kamu pahami dulu, ya. Pahami dulu soal yang ibu buat ini. Kamu lihat apa-apa saja yang ada di dalam soal. Ya, oke? Ready? Coba sambil kamu catat, kamu buat dulu sele-selemu.
Jangan dulu perhatikan teks yang di bawahnya, kamu perhatikan dulu soal aja. Apalah unsur apa saja yang ada dalam soal. Baik, nah saya baca teksnya ya nak ya. Atau sama-sama kita membaca. 1, 2, 3, ya. Adi naik sepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Jika ia naik sepeda selama 3 jam, maka jarak yang ditempuh ada berapa kilometer? Ada titik-titik kilometer. Nah, diketahui. Untuk menuliskan apa yang diketahui, tentu apa-apa saja yang ada di soal ini yang bisa kita ketahui. Unsur-unsur apa yang ada dalam soal. Nah, yang pertama kita temukan adalah unsur kecepatan, yaitu 15 km per jam. Nah, yang kedua, unsur yang kedua, selama 3 jam, berarti time, waktu 3 jam. Nah, yang menjadi pertanyaan, unsur apa yang ditanya? Jarak yang ditempuh. Nah, jarak tadi adalah jarak sama dengan waktu kali kecepatan. Waktu kali kecepatan. Waktu 3 jam kali kecepatan 15 km per jam. Kamu tulis ya nak ya. Kebetulan di sini saya nggak buatkan satuan waktunya. Kamu tulis yang saya bilang. Udah? Kecepatan, waktu, udah? Waktunya 3 jam. Kecepatannya 15 km per jam. Oke? Satuannya kita matikan dulu. Jam bagi jam. Habis kan? Yang tinggal hanya kilometer. Nah, kemudian kalikan nilainya. 3 kali 15 sama dengan 45. Jadi jarak yang ditempuh dalam waktu 3 jam dengan kecepatan sepeda 15 km per jam adalah 45 km. Paham nak? Paham? Paham ya? Baik, contoh yang kedua. Sama, coba kamu pahami dulu soalnya. Unsur-unsur apa yang ada dalam teks. Oke. Nah, kita lihat. Yang pertama, jarak kota A ke kota B ada 40 km. Tony naik sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 20 km per jam. Berapa jam Tony dalam perjalanan? Nah, diketahui, tuliskan unsur yang diketahui, yaitu jarak 40 km. Kecepatan 20 km. Sekarang tanya waktu, time. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Ayo bikin satuannya ya nak ya. Waktu sama dengan jarak, berarti 40 km per kecepatan 20 km per jam. Oke, kamu bagikan. Kilometer bagi kilometer habis, tinggal jam. 40 bagi 20, 2. Jadi lama perjalanan Tony adalah 2 jam. Paham? Paham kan? Oke, kita lanjut ya nak ya. Sambil diperhatikan. Oke, ini contoh soal nomor 3. Jarak kota A ke kota B 90 km. Dengan mengendarai sepeda motor Adi, dapat menempuh kedua kota dalam waktu 2 jam. Tentukan rata-rata kecepatan. Nah, unsur apa yang diketahui dalam soal? Jarak 90 km. Kemudian menempuh waktu, ya. Dengan mengendarai sepeda motor, Adi dapat menempuh kedua kota tersebut dalam waktunya 2 jam. Apa yang ditanya? Unsur yang ditanya. Tentukanlah rata-rata kecepatan Adi. Nah, dapat kitalah kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Buat satuannya, jarak 90 km per waktu 2 jam. Dapatlah hasilnya 45 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 45 km per jam. Gampang kan? Iya, penting paham ya anak ya. Nah, jadi untuk melatih kamu, nah ini ada 3 soal. Silahkan kamu kerjakan dengan baik. Buat seperti contoh, perhatikan unsur-unsur apa yang ada dalam soal. Oke ya, unsur-unsur apa yang ada dalam soal. Nah, besok kita Google Meet. Saya buat waktunya besok saya kasih tahu melalui WA jam berapa.
Tapi tidak sampai ibaratnya kita lihat jam berapa bisa kita Google Meet. Yang pasti kita membahas soal-soal yang sebelumnya untuk persiapan kamu di ujian tengah semester hari Senin, ya nak ya. Jadi besok kita melakukan Google Meet jam berapa, kita lihat dulu besok waktunya ya nak ya. Pokoknya kamu persiapkan diri kamu. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.